Di tengah keramaian kota besar, di antara deru mesin kendaraan dan hiruk-pikuk manusia yang sibuk dengan dunianya sendiri, ada satu sudut jalan yang sering terabaikan. Disitulah seorang anak kecil bernama Ardi menjalani hari-harinya. Usianya baru 12 tahun, namun wajahnya sudah menampakkan garis kehidupan yang keras, pakaian yang lusuh, rambut berantakan, dan langkah kaki yang letih seakan menceritakan kisah panjang tentang perjuangannya bertahan hidup. Ardi bukan anak seperti kebanyakan. Ia tidak memiliki rumah untuk pulang. Tidak ada keluarga yang menunggu. Sejak kedua orang tuanya tiada, jalananlah yang menjadi tempat tinggalnya. Dengan karung plastik di punggung, ia mengais botol bekas kaleng kosong dan apa saja yang bisa dijual kembali. Bagi Ardi, setiap hari adalah pertarungan untuk sekadar bisa makan. Namun, siapa sangka, di balik tubuh kecil dan kehidupan yang serba sulit itu, tersimpan keberanian besar yang akan mengubah takdirnya. Sore itu, langit mulai memerah. Jalanan dipenuhi kendaraan yang saling berebut jalan. Klakson bersahutan, asap kendaraan membubung ke udara, dan orang-orang berjalan tergesa. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam berkilau melaju dengan anggun. Mobil itu mencolok, berbeda dengan kendaraan lain di sekitarnya. Di dalam mobil, duduk seorang wanita cantik bernama Ratna. Dialah istri seorang cio terkenal. Sosok wanita anggun yang hidupnya dipenuhi kemewahan. Dari balik kaca mobil, ia memandangi jalanan kota dengan tatapan lelah. Ia tidak pernah membayangkan dalam hitungan menit ke depan, hidupnya akan berada di ujung tanduk. Ardi yang saat itu sedang berjalan di trotoar tiba-tiba menghentikan langkahnya. Matanya yang tajam menangkap sesuatu yang mencurigakan dari kejauhan. Sebuah truk besar melaju dengan kecepatan tinggi. Ardi memperhatikan lebih seksama. Jantungnya berdegup kencang saat ia sadar rem truk itu blong. Kendaraan raksasa itu kehilangan kendali, menuruni jalanan dengan liar. Jalur truk itu tepat menuju persimpangan. Dan di jalur itu, mobil hitam mewah tadi sedang melaju lurus tanpa curiga. Detik-detik mencekam dimulai. Orang-orang di sekitar belum menyadari bahaya yang akan terjadi. Hanya Ardi dengan naluri tajamnya yang melihatnya lebih dulu. Tanpa berpikir panjang, ia menjatuhkan karung botol bekasnya ke trotoar. Tubuh kecilnya berlari ke tengah jalan. Keringat dingin bercucuran. Napasnya terengah. Tetapi ia tidak peduli. Ketika mobil hitam itu semakin dekat, Ardi membentangkan kedua tangannya, berdiri tegak, menghadang di tengah jalan. Sopir mobil kaget, bukan main. Dengan cepat ia menginjak rem. Ban mobil berdecit keras. Suara gesekannya memekakkan telinga. Kendaraan itu berhenti hanya beberapa sentimeter di depan Ardi. Orang-orang yang melihat menjerit. Mereka mengira anak itu nekat ingin mati atau mencari masalah. Sopir yang marah langsung membuka kaca mobil dan membentak Ardi. Namun anak itu tetap berdiri dengan wajah pucat, menunjuk ke arah depan jalan. Dan saat semua mata menoleh, mereka terdiam. Dari arah atas jalan, truk besar meluncur tanpa kendali. Dalam hitungan detik, tabrakan besar bisa saja terjadi. Namun, karena mobil itu berhenti tepat waktu, nyawa sang penumpang selamat. Truk akhirnya membanting setir ke kiri, menabrak pagar besi dengan suara menggelegar. Orang-orang berlari panik, tetapi mobil hitam mewah itu selamat. Ratna di dalam mobil memegangi dadanya. Tubuhnya gemetar, menyadari betapa dekat dirinya dengan kematian. Sopir masih kesal, mengira anak itu hanya membuat onar. Tetapi Ratna, dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca, turun dari mobil. Ia mendekati Ardi, menatap anak kecil yang masih berdiri dengan napas memburu. Ardi menunduk, tubuhnya gemetar. Dengan suara lirih, ia berkata bahwa dirinya hanya ingin menyelamatkan orang di dalam mobil. Kata-katanya sederhana, tulus, tanpa pamrih. Ratna terdiam, matanya basah, hatinya terguncang. Ia sadar, anak kecil lusuh di depannya baru saja menyelamatkan nyawanya. Jika bukan karena keberanian Ardi, mungkin sekarang ia sudah tak bernyawa. Orang-orang mulai berbisik kagum. Anak jalanan
yang biasanya dianggap sampah masyarakat, hari ini berdiri sebagai pahlawan. Keesokan harinya, berita tentang kejadian itu menyebar di sekitar. Namun bagi Ardi, hidup tetap berjalan sama. Ia kembali mengais botol bekas, kembali tidur di emperan toko, kembali merasa lapar saat malam datang. Ratna tidak bisa melupakan wajah anak itu. Bayangannya terus menghantui pikirannya. Ada rasa iba yang dalam. Ada juga rasa penasaran. Siapa sebenarnya anak itu? Mengapa bisa begitu berani? Beberapa hari kemudian, Ratna mencari Ardi. Ia menemukannya di dekat tempat sampah. Sedang berkeringat memungut botol. Hatinya perih melihat pemandangan itu. Ratna menghampiri, lalu bertanya tentang kehidupannya. Ardi terdiam lama sebelum menjawab. Dengan mata berkaca, ia menceritakan bahwa orang tuanya sudah lama tiada. Sejak itu, ia bertahan hidup sendiri di jalanan, tanpa ada yang peduli. Ratna tak kuasa menahan air matanya. Bayangan anaknya sendiri terlintas. Ia merasa seolah melihat putranya dalam diri Ardi. Dengan penuh keyakinan, Ratna menawarkan sesuatu yang tak pernah Ardi bayangkan. Ia ingin membawa Ardi keluar dari kehidupan jalanan. Ia berjanji akan merawatnya, memberinya tempat tinggal, makanan layak, bahkan pendidikan. Awalnya, Ardi ragu. Ia takut dianggap hanya mencari keuntungan, takut diejek, takut tidak pantas. Tetapi Ratna meyakinkannya dengan tulus. Perlahan, Ardi menerima. Hari itu menjadi titik balik hidupnya. Untuk pertama kalinya, Ardi masuk ke rumah besar Ratna. Matanya membelalak, melihat kemewahan yang belum pernah ia lihat. Kasur empuk, ruangan luas, dan hidangan lezat membuatnya terharu. Namun, tidak semua menyambutnya dengan tangan terbuka. Suami Ratna, sang CEO kaya, menatap Ardi dengan tatapan sinis. Baginya, anak jalanan itu tidak pantas masuk ke rumahnya. Tetapi Ratna bersikeras. Ia berkata dengan tegas, tanpa Ardi, mungkin dirinya sudah tiada. Dengan berat hati, sang suami akhirnya menerima. Meski dalam hatinya, ia tetap menaruh curiga. Hari-hari berikutnya, Ardi menjalani kehidupan baru. Ia disekolahkan, diajari membaca dengan benar, diajari sopan santun, dan diberi kesempatan untuk belajar seperti anak-anak lain. Perjuangan itu tidak mudah. Banyak teman sekolah yang mengejeknya sebagai anak jalanan. Tetapi Ardi menahan sakit hati itu. Ia bertekad untuk berubah, untuk membuktikan dirinya. Lambat laun, kecerdasannya bersinar. Guru-guru kagum pada semangatnya. Ia cepat belajar, tekun, dan memiliki hati yang tulus. Teman-temannya yang dulu mengejek, perlahan mulai menghormatinya. Ratna bangga. Hatinya bahagia melihat perubahan itu. Ia tahu, keputusan menyelamatkan Ardi bukanlah sebuah kesalahan. Waktu berjalan. Dari seorang anak jalanan lusuh yang pernah menghadang mobil mewah, Ardi tumbuh menjadi pemuda cerdas yang dihormati. Hidupnya berubah. Nasibnya berbalik. Semua berawal dari keberanian kecil di tengah jalan kota. Ratna sering menitikkan air mata setiap kali mengingat kejadian itu. Hari ketika seorang anak kecil berdiri menghadang maut dan menyelamatkan nyawanya. Keberanian tidak mengenal usia, tidak mengenal status, tidak mengenal kemewahan. Kadang, orang yang dianggap paling lemah justru membawa perubahan terbesar dalam hidup kita. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilannya. Karena di balik kesederhanaan bisa tersembunyi hati yang paling berani.